Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan PJJ kita yang keempat kali ini, kita akan bahas beberapa topik. Ada 3 topik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama terkait dengan koordinat diperumum atau biasa kita menyebutnya koordinat lengkung, yang kita tahu ada 2 macam lah ya, yaitu koordinat silinder dan juga koordinat pola. Oke. Selain itu kita juga akan bahas fungsi delta Dirac. Ini kaitannya di medan itu nanti seperti apa, kita akan bahas. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu teori medan vektor. Oke, jadi setelah kita belajar di 3 pertemuan sebelumnya yang masalah aljabar vektor, turunan dan integral vektor, itu semua masih bahasan yang matematisnya. Nah, sekarang kita kaitkan lagi ke bentuk koordinat yang lebih umum, karena koordinat yang kemarin yang sebelum-sebelumnya kita masih pakai yang koordinat kartesian ya, dan kaitannya seperti apa dengan koordinat silinder dan koordinat pola. Oke, karena nggak semua kasus itu menggunakan koordinat kartesian, bahkan mungkin ada yang lebih gampang kita pakai koordinat silinder atau koordinat bola, maka tergantung bentuk kasusnya seperti apa. Oke ya, nah langsung saja kita bahas topik yang pertama, yaitu koordinat diperumum atau koordinat lengkung. Dari yang paling sederhana, yaitu koordinat silinder. Oke. Di dalam sebuah koordinat silinder, kalau kita punya suatu titik, dia didefinisikan dalam bentuk P, ini titik P, dalam bentuk SPZ. Jadi koordinatnya itu dilambangkan sebagai SPZ. Kalau di kartesian kita kan menyebutnya sumbu X, Y sama Z. Jadi di silinder juga sama. Bedanya kita pakai sumbu S, sumbu sundut atau P sama sumbu Z. Nah, S itu ukuran dari jari-jari alasnya ya. Kalau sebuah silinder berarti S itu menunjukkan jari-jari alas silindernya. Sedangkan P itu ukuran sudut yang dibentuk terhadap sumbu X dan juga jari-jarinya yang diukur dari sumbu X positif. Ya, itu ukuran sudut dari P. Sedangkan Z itu definisinya sama kayak di koordinat kartesian. Jadi yang berbeda hanyalah nilai S sama P-nya gitu. Jadi kalau di silinder kita hanya berubah, yaitu ada S sama P. Dengan S menyatakan jari-jari alas silinder, dengan P adalah sudut alas silindernya ya. Gitu, oke. Nah, lalu bagaimana hubungan dengan koordinat kartesian? Kalau kita hubungkan, maka yang tadinya koordinat silinder SPZ itu, maka nilai X-nya menjadi S cos P. Kalau Y-nya itu S sin P, sedangkan Z-nya ingat sama ya, nggak berubah. Jadi definisi Z di koordinat silinder dengan koordinat kartesian sama. Ya. Jadi kita tinggal kaitkan hubungan X sama Y dan S sama P. Nah, di sini kenapa X sama dengan S cos P? Kita lihat gambarnya. S itu kan tadi adalah jari-jari alas silindernya ya. Sumbu X itu yang sebelah sini. Nah, kalau kita perhatikan sumbu X itu kan dia sebelah sampingnya ya. Nah, bagian samping dari sudut P-nya kan. Karena ada bagian sampingnya, maka kalau samping berkaitan dengan cos. Jadi simpelnya X itu akan sama dengan S cos P. Oke. Sedangkan Y-nya, yaitu kan ukuran dari sini ke sini ya. Itu kan sama aja dengan yang sebelah sini ini nih. Yaitu yang di depan sudut P. Dan karena dia posisinya di depan sudut P, kalau depan berarti kan pakainya sin ya. Jadinya di sini Y sama dengan S sin P. Gitu. Oke. Jadi gunakan lagi definisi sinus cosinus itu apa ya. Sinus kan kita tahu depan per miring. Makanya di sini depan sudut P adalah Y dengan miringnya S. Kalau cos itu kan samping per miring, makanya di sini samping sudutnya X, samping sudutnya X, miringnya S ya, gitu. Oke, ini hubungan dari koordinat silinder ke koordinat kartesian. Artinya kalau diketahui S, P, S-nya berapa, P-nya berapa, maka kita bisa menentukan X, Y, Z-nya dengan rumusan ini. Oke.
Nah, sekarang kalau kebalikannya dari koordinat kartesian kita ingin merubahnya dalam bentuk koordinat silinder, maka definisi S-nya itu akan sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Karena memang S di sini adalah sisi miring dari koordinat X sama Y-nya. Jadi udah pasti nilainya adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya. Sedangkan ukuran sudutnya, ya gampangnya kita tinggal bagi nih. Dua hubungan yang sebelumnya. Ini kalau kita bagi, sini dibagi cos kan jadinya sama aja dengan tangen. S-nya bisa coret, hilang. Maka sisanya tinggal Y per X ya. Jadi untuk penentuan sudutnya itu pakai tangen. Tangen pi nilainya sama dengan Y per X. Oke. Jadi kalau di sini diketahui X-nya berapa, Y-nya berapa, maka kita bisa menentukan nilai S-nya berapa, pi-nya berapa ya. Jadi kalau ingin merubah koordinat silinder ke koordinat kartesian, kita bisa pakai rumusan ini. Tapi kalau sebaliknya, dari koordinat kartesian ke koordinat silinder, kita pakai rumusan yang ini. Ya, gitu. Oke. Nah, analogi dengan yang koordinat kartesian, sumbu X, Y, Z itu kan saling tegak lurus, maka ini pun sama. Sumbu S, Pi, sama Z itu juga akan saling tegak lurus. Ya. Dan otomatis S dot S itu sama dengan Pi dot Pi sama dengan Z dot Z sama dengan 1. Karena dua vektor yang sejajar dia pasti sudutnya 0 dan cos 0 kan 1 ya. Sedangkan S dot P, P dot Z, Z dot S ini kan karena saling tegak lurus sudutnya 90 maka cos 90 0. Jadi nilai dotnya di sini 0 ya. Sedangkan untuk crossnya S cross P akan menghasilkan Z, P cross Z sama dengan S, Z cross S sama dengan P. Untuk mengingat aturan ini analogi juga dengan aturan yang kartesian, yang I cross J sama dengan K, J cross K sama dengan I, K cross I sama dengan J gitu ya. Tinggal pakai aturan perputarannya, IJK. Kalau sini aturan perputarannya SPZ ya. Gitu. Oke. Nah, terusnya untuk vektor posisi R-nya, kalau di kartesian itu kan bentuknya XX ditambah YY ditambah ZZ. Nah, tapi kalau untuk di silinder, vektor posisi R itu nilainya adalah ini. S topi ditambah Z topi. Kenapa dapat seperti ini? Kita lihat nih gambarnya nih. Vektor R kan bentuknya seperti ini ya. Dan kalau kita pengen mencari vektor R ini, maka pergerakannya adalah kita harus mulai dari pangkalnya kan. Kita gampangnya bergerak dari sini aja. Pangkalnya bergerak sepanjang sumbu S. Makanya di sini SS. Kemudian langsung tegak lurus ke arah ujung vektor R-nya. Yaitu tegak lurusnya di sini adalah Z-nya. Makanya di sini ditambah ZZ. Ya. Jadi SS topi ditambah ZZ topi. Ya. Jadi SS topi itu vektor yang alas yang ini, kalau Z topi itu vektor yang tingginya, ya. Dan dari aturan penjumlahan vektor maka nilainya adalah akan sama dengan vektor R, ya. Oke. Sampai sini jelas ya. Nah, terusnya karena SP dan Z tadi saling tegak lurus, maka sembarang vektor A dapat dituliskan sebagai AS S topi ditambah AP P topi ditambah AZ Z topi. Jadi ya mirip-mirip kayak di koordinat kartesian lagi. Kalau vektor di koordinat kartesian itu kan digambarkan misalkan vektor A ya. Berarti AXX ditambah AYY ditambah AZZ. Jadi gitu aja sama. AS berarti di sini adalah komponen untuk yang sumbu S-nya. Kalau AP berarti komponen untuk yang sumbu Pi-nya. Kalau AZ untuk komponen yang sumbu Z-nya. Gitu. Jadi ya udah mirip-mirip aja. Oke. Nah sekarang tinggal kaitan vektornya. Vektor antara di koordinat silinder dengan koordinat kartesian. Kalau tadi kan itu masalah sumbunya ya. Sekarang vektornya. Nah, vektor S nilainya itu akan sama dengan cos pi x topi ditambah sin pi y topi. Sedangkan pi-nya itu nanti jadi min sin pi x ditambah cos pi y. Untuk sumbu z sama ya, nggak berubah untuk kartesian maupun silinder. Gitu. Nah, kenapa bisa dapat seperti ini? Saya bisa kasih ilustrasi gambarnya seperti ini. Oke. Jadi
sumbu yang saling tegak lurus ini saya pindahkan ke bawah biar kita bisa lebih membayangkan lah ketimbang di sebelah sini ya. Nah, kalau di sebelah sini kan lebih enak mungkin ngelihatnya. Oke, sekarang kita perhatikan vektor S dulu. Kenapa vektor S itu dapatnya cos px ditambah sin py? Kita lihat vektor S itu arahnya ke sini. Kalau kita bikin komponennya dalam X dan Y, komponen X berarti yang sebelah sini ya. Nah, ini kan samping sudut. Lagi-lagi samping sudut adalah pakainya cos. Dan vektor S di sini besarnya satu satuan, makanya nih nilainya jadinya 1 dikali cos pi, atau gampangnya tinggal langsung cos pi. Nah, gitu ya. Dan dia arahnya itu ke X positif, yaitu ke sini semua. Ini kan arahnya X positif nih. Makanya di sini dia nilainya plus. Begitu juga kalau kita bikin komponen ke Y-nya, ini kan dia jatuhnya di depan sudut. Depan sudut pakainya sin. Dan dia ke arah sumbu Y positif. Makanya di sini dia plus sin pi. Ya. Nah, berbeda dengan yang vektor pi. Kita lihat vektor pi. Vektor pi kalau kita bikin komponen X sama Y-nya, komponen X-nya kan nanti di sebelah sini nih. Nih ya. Tetap, X itu kan dia samping sudutnya. Pakainya adalah cos. Tapi sekarang sudutnya bukan pi lagi, yaitu 90 min pi yang ini. Kenapa 90 min pi? Karena vektor satuan pi dengan S di sini kan udah saling tegak lurus ya. Ini udah 90. Maka, dan karena ini harus berpelurus itu 180 derajat, ini sudah 90 yang ini, maka total ini sama ini harus 90 kan? Gitu. Makanya sudut yang ini sisanya adalah 90 min pi. Gitu ya. Nah, karena tadi pakainya cos 90 min pi atau 90 min theta itu akan sama dengan sin theta. Jadi berubah ya. Yang tadinya cos berubah jadi sin. Kalau kita pakai sudutnya 90. Nah, makanya di sini jadinya sin. Lalu kenapa ada minus? Karena arahnya dia ke sumbu X negatif. Makanya di sini yang bagian X-nya minus nih. Minus sin pi. Oke. Nah, untuk yang komponen Y, karena dia apa namanya depan sudut yang ini ya, komponen Y yang ini depan sudut, lagi-lagi pakai sin. Tapi sudutnya adalah 90 min pi. Sin 90 min pi itu akan berubah menjadi cos pi. Dan arahnya ke arah sumbu Y positif, makanya ini plus nih. Kita lihat aja. Ini yang X tadi ke arah X negatif. Yang Y sebelah sini ya. Nih, ke arah Y positif. Gitu. Oke, untuk yang Z jelaslah sama, nggak berubah ya. Mau di Cartesian maupun silinder. Nah, sekarang hubungan sebaliknya. Jadi sekarang kalau X, Y sama Z dihubungkan dengan Pi sama S itu seperti apa? Ya ini hasilnya ya. Nah, kenapa bisa dapat seperti ini? Kalian gampangnya gunakan yang sudah didapat yang ini. Dengan cara matriks, kalian bisa inversekan matriksnya. Nanti kalian bisa peroleh vektor satuan X, Y, Z dalam bentuk SP nanti seperti ini. Ya, saya nggak bisa buktikan di sini karena nanti akan lebih panjang lagi pembahasannya. Oke, kita lanjut aja. Kalian bisa coba sendiri ya. Dah. Nah, sekarang terkait dengan elemen garis, luasan, volume, ini hal yang sangat penting di kuliah Medan karena sudah pasti selalu berkaitan dengan elemen garis, elemen volume, elemen luas. Karena semua hal yang berkaitan dengan integral pasti akan berhubungan dengan elemen garisnya. Jadi kayak semacam elemen garis, luasan, atau volumenya. Jadi kayak semacam kita mengambil bagian kecil garisnya, bagian kecil luasan atau permukaannya, atau bagian kecil dari volumenya gitu ya. Oke. Nah, untuk bisa mencari tahu elemen garis, luasan, sama volume, kita bisa lihat di sini nih. Untuk koordinat silinder, perpindahan yang sangat kecil di sini, DLS di sini maksudnya perubahan elemen garis ya. Nah, panjang elemen garis pada perubahan arah S itu akan nilainya sama dengan DS. Misalkan ini nih, yang tadinya panjangnya S di sini kemudian bergerak sedikit searah apa namanya sumbu S-nya, karena kan perpindahannya pada arah S. Berarti pergeseran dikitnya tadi itu disebutnya sebagai DS ya. Nah, terusnya perubahan pada arah sudut Pi itu nilainya akan sama dengan S dP. Kenapa? Karena misalkan di sini awalnya sudut Pi-nya ini.
kemudian vektornya bergeser sedikit sebesar sudutnya dP, maka besar perubahan yang ini nih, yang melintang di sini, itu akan sama dengan jari-jarinya, yang kalian adalah S-nya, dikalikan besar sudutnya kan, SdP ya. Rumus ini kan kalian sudah temukan di kuliah mekanika yang bagian gerak rotasi ya. Kalian pasti ketemu di sini rumusnya, yaitu jari-jari dikalikan dengan besar sudutnya. Inilah jaraknya. Makanya SdP ya. Untuk perubahan jarak pada arah Z, ya langsung Z kan tinggal lurus, maka jadinya tinggal dz. Sama kayak tadi aja S, itu kan jadinya ds. Ya. Nah, maka secara keseluruhan elemen garis dalam koordinat silinder itu nilainya adalah dl sama dengan dss ditambah sdp yang ini p ditambah dzz. Jadi untuk yang perubahan pada arah S tinggal DSS, yang arah P berarti SDPP, yang pada arah Z makanya di sini DZZ. Ya. Oke, nah inilah elemen luasan, elemen garis untuk yang koordinat silinder. Nah, sedangkan untuk elemen luasannya tergantung arahnya. Kalau kita mau mengambil elemen luasan pada arah S, maka permukaan yang kita ambil itu yang ini nih. Yang bagian depan ini sama yang bagian belakang di sini nih. Gitu. Karena vektor permukaan untuk permukaan yang depan sama belakang yang ini dia pasti akan meradial searah S atau meradial masuk searah S juga kan, gitu. Makanya di sini elemen luasan untuk arah S karena vektor permukaannya itu searah dengan sumbu S-nya ya. Gitu. Lalu kenapa nilainya di sini plus minus S dP dz? Plus itu untuk yang bagian depan di sini karena dia ke arah S yang positif ya. Yang minus itu untuk yang bagian belakang ini karena di arah berlawanannya yang masuk ke arah S negatif ya. Dan kenapa nilainya SdP dz? Kita lihat SdP itu kan panjang ini ke sini. Yang kalian adalah ini sama ini kan sama SdP ya. Nah, terusnya luas itu kan gampangnya tinggal panjang kali lebar. Panjangnya ini SdP, lebarnya kan udah ketahuan ini dz ya. Jadi panjang kali lebar makanya di sini dapat SdP dz gitu. Oke. Nah, terus elemen luasan untuk yang pada arah P berarti yaitu yang ini gambarnya ya, yang bagian apa sih? Bagian kanan ini ya. Nah, belakang lebih tepatnya ya. Bagian belakang inilah pokoknya yang ini saya tunjukkan sama yang bagian depan ini nih. Nih, yang ini. Ya, karena dua permukaan ini arah vektor permukaannya itu searah dengan P-nya. Yang bagian depan ini dia berlawanan dengan arah P, makanya itu untuk yang minusnya. Minus karena ukuran sudut P yang positif itu ke sini ya. Nih, searah jarum jam. Berlawanan jarum jam. Kalau untuk yang ini dia kan searah jarum jam, makanya dia minus. Nah, kalau yang bagian belakang itu kan searah dengan perputaran P-nya kan, sudut P-nya, makanya dia yang positifnya itu yang ini. Gitu ya. Lalu kenapa nilainya ds dz? Ya kita tadi aja. Luasan permukaan ini tinggal dihitung pakai ya, panjang kali lebar. Panjangnya ini kan dia ds ya, karena ini hanya perubahan pada arah S. Lebarnya ini perubahan pada arah Z, dz jadinya kan, maka perkaliannya ds dikalikan dz. Nah inilah elemen luasan untuk pada arah P-nya gitu. Ya. Terusnya elemen luasan yang satu lagi pada arah Z yaitu untuk permukaan yang atas ini sama yang permukaan yang bawah ini. Nih. Ya. Nah, maka yang plusnya itu jelas yang permukaan atas ini karena vektor permukaannya keluar ke atas kan, dia searah sumbu Z positif. Yang minusnya itu yang bawah ini karena vektor permukaannya dia ke bawah yaitu ke arah sumbu Z negatif. Dan nilainya kenapa SD SDP kita lihat lagi luasan yang mau kita carikan yang ini kan. Nah, yang bagian ini nilainya adalah DS, yang bagian ini nilainya adalah SDP, ya kan? SDP dikalikan DS, makanya dapat SDS DP. Nah, itulah elemen luasan untuk koordinat silinder. Tergantung arah permukaannya, apakah dia mau searah S, P, atau Z. Ya.
Nah, sekarang untuk elemen volume gampangnya ya tinggal elemen garis yang tadi kita tinggal kalikan semuanya. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena kan volume. Volume kan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kalian tinggal cari perubahan panjangnya berapa, perubahan lebarnya berapa, tingginya berapa kan? Makanya di sini ds dikalikan sdp dikalikan dz. Nanti hasilnya ini. sds dp dz. Inilah elemen volumenya. Jadi dengan kata lain elemen volume ini adalah perkalian semua elemen garisnya. Ya, ds, sdp sama dz. Oke. Nah, untuk batasan nilainya, nilai S itu jelas dari 0 sampai tak berhingga ya. Untuk pi-nya dari 0 sampai 2pi karena untuk satu putaran, jadi sampai 2pi. Z-nya itu dari minus tak hingga sampai plus tak hingga. Jadi tingginya minus tak hingga sampai tak hingga. Oke, itu batasannya ya. Yap. Nah, terusnya sekarang untuk bentuk turunan vektornya dari koordinat silinder. Ingat lagi tadi kita dapat SPZ-nya seperti ini ya kalau di Cartesian hubungannya. Nah, karena S sama Pi ini dia masih berkaitan dengan sudut Pi, maka dia bisa kita turunkan di sini. Kalau do S to Pi diturunkan terhadap do Pi, maka nanti dapatnya di sini adalah vektor Pi. Kita coba cek aja nih. Ini diturunkan terhadap Pi, turunan cos adalah min sin ya. Tuh, sama kan? Turunan sin adalah cos. Jadi nanti dapatnya vektor pi. Nah, sebaliknya kalau vektor pi satuan ini kita turunkan terhadap pi, nanti dia akan diperoleh nilai minus vektor s to pi yang ini. Coba kita cek ya. Turunan sin itu cos, maka jadi min cos. Nah, minus dari yang ini kan. Terus turunan cos itu min sin juga minus dari yang ini. Makanya disebutnya di sini min vektor s to pi. Oke. Untuk DL-nya ini tadi udah kita bahas ya sebelumnya. Ini saya tulis ulang aja biar nggak lupa. Nah, sekarang ke definisi yang penting. Jadi ke gradien, divergensi, curl, Laplace gitu ya. Sama kayak di Cartesian aja. Jadi kita harus tahu bentuk gradien di silinder seperti apa, bentuk divergensinya, curlnya, Laplaciannya gitu ya. Oke. Tapi untuk ide awalnya itu sama. Untuk gradien, karena di sini dia silinder, berarti kan kalau kita turunkan suatu fungsi T di sini, fungsi T-nya itu misalkan bergantung SP sama Z, maka turunan totalnya kan do T per do S ds ditambah do T per do Pi dP ditambah do T per do Z dz. Ya. Nah, ini kan turunan total dari suatu fungsi T yang berhubungan dengan koordinat silinder. Kalau Cartesian kan tinggal do T per do X dx, do T per do Y dy, ditambah do T per do Z dz kan, gitu ya. Oke, terusnya dari yang awal banget yang masalah gradien, di mana turunan total itu sama aja dengan gradiennya dikalikan dengan dl-nya ya. Nah, maka supaya dapat dt-nya seperti ini, otomatis kita harus bikin gradien t-nya itu harus seperti ini bentuknya nih. Gitu. Kenapa harus kayak gini? Kita cek. Coba kalau gradien T dikalikan dengan DL yang ini ya. Ini kan gradien T dot DL. Ingat dot itu kan hanya untuk masing-masing sumbu yang sama ya. Jadi S dengan S dikalikan Pi dengan Pi, Z dengan Z. Coba kita cek. Yang S ini dot T per do S dikalikan DS. Nah, dapat ini ya. Dot T per do S DS kan. Terus yang ini, seper S dot T per do Pi dikalikan dengan SdP. S-nya kan coret sama yang seper S, maka tinggal bersisa dot T per do P, dot T per do Pi dP ya. Nah, ini kan sama tuh. Terus yang Z, dot T per do Z dikalikan dengan dz, maka dapat yang ini. Nah, cocok kan? Jadi dengan kata lain, maka haruslah gradien untuk yang koordinat silinder bentuknya seperti ini. Ya. Nah, ini gradien T-nya, maka operator del-nya untuk koordinat silinder juga berubah. Yaitu bentuknya tinggal do per do SS, seper S do per do Pi, Pi ditambah do per do Z, Z. Nah, jadi bentuknya agak berbeda dengan Cartesian kan? Gitu. Jadi masing-masing koordinat punya operasinya sendiri, punya bentuknya sendiri, tapi mereka saling berhubungan. Gitu. Oke. Terus untuk divergensi bentuknya seperti ini ya.
Nah, kenapa bisa dapat seperti ini? Itulah gunanya tadi yang kita bahas yang ini nih. Yang ada do S per do pi pi, terus do pi per do pi sama dengan minus S do pi gitu kan. Nah, ini nanti kepake untuk mencari divergensinya ya. Tapi untuk di sini saya ambil langsung jadinya aja biar cepat ya. Nanti rumus divergensi untuk silinder bentuknya seperti ini ya. 1/S, do per do S, S al S ditambah 1/S, do A pi per do pi ditambah 2Z per do Z. Oke. Dan bentuk Laplasiannya nanti kurang lebih seperti ini ya. Dan untuk curlnya, nah ini bentuknya lebih panjang sedikit lah, agak rumit sedikit memang ya. Oke. Dah. Nggak perlu dihafal, yang penting kalian pahami aja. Oke. Nah, itu untuk yang silinder ya. Sekarang untuk yang koordinat bola. Dalam koordinat bola, sebuah titik P didefinisikan sebagai di sini P, R, theta, pi. Jadi yang dipakai di sini sumbunya adalah R, theta, pi. Jadi semuanya sekarang berubah. Berubah banget dengan yang silinder ya. Kalau silinder kan Z-nya sama. Tapi di sini semuanya berubah. Pakainya R, theta, pi. Dan hubungannya dengan koordinat kartesian, nilai X-nya itu adalah R sin theta cos pi, Y-nya R sin theta sin pi, dan Z-nya R cos theta. Oke, kenapa kayak gitu? Kita cek satu-satu ya. Untuk X-nya, kita lihat X itu kan ukuran yang ini yang mau kita cari nih. Sedangkan koordinat bola kita fokusnya sama jari-jarinya bola, jari-jari bolanya ya. Ini R yang ini. Maka langkah pertama si R ini harus diproyeksikan dulu ke bawah sini. Nah, panjang yang proyeksinya ini nggak lain adalah R sin theta. Gitu. Oh iya, lu pasti jelasin ya. Kalau R di sini tadi jari-jari bola, sama aja jari-jari bolanya. Theta itu sama aja dengan sudut yang diukur dari apa nih? Azimutnya istilahnya. Jadi yang bagian tingginya ya. Dari sumbu Z positif ke bawah. Kalau pi itu diukur selalu sama kayak yang silinder, itu dari sumbu X positif ke R-nya ya. Oke. Nah, jadi bagaimana X-nya dapat seperti ini kayak tadi. Jadi kita bikin si R-nya itu proyeksikan dulu ke bawah. Nih, yaitu kita mencari ukuran yang ini. Kenapa di sini dapatnya R sin theta? Karena panjang ini kan sama aja dengan yang ini. Nah, ini kan posisinya di depan sudut theta. Maka karena di depan sudut kita pakainya sin. Jadi ini panjangnya adalah R sin theta. Kemudian dari sini kita hubungkan ke yang X-nya sekarang. X itu dia samping sudut dari pi. Karena samping sudut dari pi, maka di sini pakainya cos pi. Dengan miring yang dipakai adalah yang tadi, R sin theta ya. Makanya R sin theta cos pi di sini X-nya. Gitu. Untuk Y-nya, ya langkahnya sama. Ini kita proyeksikan dulu, jadi hasilnya sama, R sin theta. Nah, sekarang tinggal kita hubungkan ke Y-nya. Panjang Y kan itu yang ini yang kita cari. Dan ini letaknya adalah di depan sudut pi. Karena depan sudut, maka kita pakainya sin ya. Jadi di sini ada sin pi makanya nih. Sin pi dikalikan dengan miringnya yaitu R sin theta ya. Terusnya untuk Z-nya, Z itu mengukur ini ke sini. Dan karena yang diketahui adalah jari-jari bola R nih, hubungan antara R dengan Z di sini, Z ini adalah letaknya di samping sudut dari theta ya. Nah, karena samping sudut lagi-lagi pakainya cos. Jadi cos theta di sini. Dengan miringnya ini yang enggak lain adalah jari-jari bola yaitu R. R cos theta ya. Nah, jadi rumusan ini kalian bisa gunakan untuk merubah yang tadinya koordinat bola berubah menjadi koordinat kartesian ya. Sebaliknya, kalau kalian ingin merubah koordinat kartesian ke dalam bentuk koordinat bola, maka nilai R itu adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Ya. Karena di sini untuk mencari R ini, ya bisa kita langkahnya kayak tadi. Kita bisa menghitung ini dulu. Panjang yang ini itu kan sama aja X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya. Kemudian ditambah yang Z ini yang tingginya ini, makanya ini ada ditambah dengan plus Z kuadrat. Jadi makanya di sini akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Terus untuk tetanya nilainya akan sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat per Z. Lihat, tangan teta.
tetanya ini. Tangan itu depan per samping. Depannya itu yang ini ya. Nah, depan yang ini kan sama aja yang di bawah ini. Yang enggak lain nilainya adalah x kuadrat tambah y kuadrat. Kemudian sampingnya adalah z. Gitu. Makanya di sini akar x kuadrat tambah y kuadrat per z. Untuk pi-nya kita pakai tangan juga. Tangan pi ini langsung tinggal y per x. Ya. Karena di sini pi tangan itu depan per samping, depannya sudut dari pi adalah y, samping sudut dari pi adalah x. Jadinya y per x. Ya. Nah, dan aturan yang umum memang semua sumbu-sumbu koordinat itu selalu saling tegak lurus. Ya. Jadi di sini r topi, theta topi, sama pi topi itu semuanya saling tegak lurus. Dan kalau didotkan, R dengan R, theta dengan theta, pi dengan pi juga pasti hasilnya 1. Didotkan untuk yang saling tegak lurus, R dengan theta, theta dengan pi dengan R ini udah pasti 0 karena sudutnya 90. Nah, untuk crossnya, aturannya itu R theta pi. Jadi mirip kayak IJK ya, tapi untuk yang bola, R theta pi urutannya. Artinya R cross theta jadi pi, theta cross pi jadi R, pi cross R jadi theta ya. Kalau arahnya kebalikan crossnya, tinggal kalian tambahkan minus ya. Jadi kalau di sini theta cross R, maka jadi minus pi. Begitu juga ini pi cross theta, maka jadi minus R ya, seterusnya. Oke. Dah, kita lanjut. Nah, sekarang ke bentuk vektornya. Karena di koordinat bola dipakainya sumbu r, theta, sama pi, maka suatu sembarang vektor A itu bisa dituliskan dalam bentuk ARR ditambah A theta theta ditambah A pi pi. Ya. Nah, jadi AR ini berarti komponen untuk pada arah R, A theta komponen untuk pada arah theta, dan A pi komponen untuk arah pi-nya. Jadi sama aja ya. Nah, hubungan dengan koordinat kartesian bentuk vektornya yaitu ini nih. R, theta, sama pi-nya nih. Itu. Gampangnya untuk yang ini, kalian bisa analogikan sama yang tadi kasusnya nih. Nih. Ya, yang ini. R sin theta cos pi, R sin theta sin pi, sama R cos theta. Jadi kalau ini dihubungkan dengan R-nya nanti dapetin tuh. Nah, makanya di sini R-nya itu adalah sin theta cos pi X ditambah sin theta sin pi Y ditambah cos theta Z. Prosesnya sama mencarinya ya untuk yang X ini. Ya, dengan cara yang tadi, bedanya kita pakainya di sini nanti R topi di sini. Dan panjang R topi kan dia satu satuan. Ya, gitu. Makanya langsung begini. Oke. Untuk tetanya ya agak ribet, tapi kalian bisa, ini saya kasih bantu gambar yang lain biar lebih menjelaskan ya. Misalkan yang ini nih, R kita buktikan aja. Untuk R, maka langkahnya kan diproyeksikan dulu ke bawah, dan dipakainya sudutnya adalah sudut theta ya. Kayak ini nih. Makanya di sini ada bentuknya R sin theta, karena dia di depan sudut. R sin theta yang panjangnya ini kemudian diproyeksikan lagi ke X. X itu dia samping sudut dengan sudutnya pi, maka jadinya cos pi. Bedanya sekarang adalah di sini R satuan panjangnya. Yang enggak lain adalah nilainya 1 ya. Nanti yang theta juga begitu. Sebentar. Ini gambarnya ada yang salah ya. Oh iya. Ini ada yang salah nih. Harusnya ini theta nih, bukan S. R theta pi. Theta itu yang ini ya. Nanti theta kalau kalian hubungkan dengan X sama Y-nya, nanti kurang lebih dapatnya seperti ini. Yang pi-nya itu sama kayak yang sebelumnya ya, yang di silinder itu min sin pi X ditambah cos pi. Oke. Nah, kalau kalian mau mencari yang hubungan sebaliknya, kalian bisa gunakan persamaan matriks lagi. Kalian inverskan matriks yang di sebelah sini, yang dari X-nya ini, nanti dapat hubungan X, Y, Z-nya dalam bentuk koordinat silinder seperti ini. Ya, hitungannya agak panjang untuk mencari inverse-nya. Oke, tapi langkahnya begitu. Ya. Nah, sekarang kita ke elemen garis, luasan, dan volume. Lagi-lagi ini yang paling penting sebenarnya. Untuk yang elemen garis dari suatu bola, maka
Kalau ada perpindahan yang kecil pada arah R, di sini DLR, maka nilainya akan sama dengan DR. Jadi misalkan yang tadinya R bertambah sedikit, maka nilainya itulah DR ya. Terus besar perpindahan pada arah theta itu nilainya menjadi R d theta. Nah, ini mirip kayak yang di silinder ya. Karena kita lihat tetanya itu kan ini ke sini. Kalau tetanya kita geser sedikit jadi d theta, maka panjang pergeseran ini nggak lain adalah R d theta ya. Jari-jarinya dikalikan sudutnya kan, sudutnya d theta. Makanya R d theta. Terus DLP berarti perubahan pada arah pi. Pada arah pi itu yang ini nih. Jadi kalau yang tadinya pi ke sini, kemudian bergeser sedikit maka jadi dp. Nah, besar pergeseran inilah nilainya R sin theta dp. R sin theta dp. Kenapa? Karena kalau kita hitung ini jari-jarinya nih yang ini kan jari-jarinya nih R sin theta ya. Karena di sini R theta itu yang ini dan yang mau kita cari adalah depan sudut theta, makanya pakainya sin. R sin theta. Jadi jari-jarinya ini R sin theta dikalikan dengan dp yang ini ya. Nah, maka elemen garis untuk koordinat bola jadinya seperti ini. DL-nya sama dengan DRR ditambah R d theta theta ditambah R sin theta dp pi. Tinggal digabungkan. Nah, sedangkan untuk elemen luasannya sama kayak sebelumnya, tergantung arah permukaannya. Kalau vektor permukaannya pada arah R, maka itu artinya kita mengambil permukaan yang sebelah sini nih. Yang depan yang ini ya, yang atas lah, ini atas ini. Ya depan lah, pokoknya ya ini. Terus sama yang bawah ini nih ya, yang bawah. Yang plus itu untuk yang keluar, karena ini kan searah R positif. Yang minus itu yang ini, yang bawah nih. Karena dia masuk, jadi berlawanan arah dengan R, makanya dia minus. Ya. Dan kenapa R kuadrat sin theta d theta dp? Prinsipnya tinggal panjang kali lebar. Ingat, ini udah kita hitung panjangnya adalah R sin theta dp. Ini yang bawah ya. Kemudian panjang ini itu kan sama aja R d theta yang udah kita hitung. Kalikan ini dengan ini, maka nanti dapat yang ini kan. Gitu ya. Jadi memang asumsinya luasan ini itu nilainya sama dengan luasan yang ini. Karena kan dia hanya elemen kecil. Jadi meskipun bentuknya beda sedikit tapi bisa kita bilang mendekati lah nilainya ya, mendekati sama. Terus untuk yang dA theta elemen luasan pada arah theta yaitu artinya berarti yang sebelah sini nih, yang bawah ini sama yang ini, yang bagian atas ini. Gitu. Nah, yang positif yang mana? Yang positif tuh yang ini. Karena tetanya bergeraknya ke sini ya. Yang searah dengan theta lah, maka dia positif. Yaitu yang ini permukaan positifnya. Yang negatif itu yang ini ya. Berlawanan arahnya. Dan nilainya adalah R sin theta dr dp. Karena besar luasan ini nilainya, panjangnya ini R sin theta dp dikalikan lebarnya yang ini dr. Makanya ini dikalikan dengan ini, nanti dapat hasilnya ini. Ya, R sin theta dr dp. Gitu. Oke. Terus elemen luasan untuk pada arah pi, nah berarti yang ini nih, yang sebelah kanan ini sama yang sebelah kiri yang ini nih. Yang positifnya yang mana? Yaitu yang ini jelas karena dia arah vektor permukaannya searah dengan pi perubahannya. Kalau yang ini arah vektor permukaannya itu berlawanan, makanya dia minus. Dan kenapa nilainya RD theta? Kita lihat lagi. Luas ini, panjang ini kan RD theta. Dan ini, lebar yang ini, itu kan sama aja dengan DR. Jadi DR dikalikan dengan RD theta, maka dapat yang ini. Ya. Nah, itulah elemen luasan untuk koordinat bola. Untuk elemen volume, gampangnya kayak tadi. Kalian tinggal kalikan elemen-elemen garisnya yang tadi. dr dikalikan rd theta dikalikan dengan r sin theta dp, maka nanti dapatnya seperti ini ya. Coba aja r kali r ada r kuadrat kan, ada sin thetanya, ada dr, d theta sama dp ya. Dengan batasan nilai r-nya jelas dari 0 sampai tabur hingga membesar terus, menjauh terus. Terus tetanya dari 0 sampai pi, jadi dia hanya 180 derajat dari atas ke bawah.
Kalau yang pi-nya itu dari sudutnya 0 sampai 2pi untuk satu putaran ya. Itu. Oke. Dah. Nah, sekarang bentuk turunan vektornya. Tadi kita udah bahas vektor r, theta sama pi-nya itu ini ya bentuknya. Nah, ini kalau kita turunkan terhadap theta untuk yang r-nya nanti akan diperoleh sama dengan theta. Kalian bisa cek nih ya. Diturunkan terhadap theta maka yang ini dibiarin, turunan sin adalah cos, turunan sin ini juga cos, cos turunannya min sin. Nah, makanya dapatnya di sini theta. Begitu juga do r per do pi nanti nilainya akan menjadi sin theta pi. Kalian bisa cek sendiri ya. Seterusnya. Oke. Ini gunanya apa? Ini gunanya untuk mencari nilai divergensi sama curl gitu. Untuk proses pembuktiannya maksudnya. Nah, tapi untuk kita ya sekedar tahu aja nggak apa-apa. Kita tinggal gunakan rumus divergensi sama curl dari koordinat bolanya ya. Oke. Untuk DL dari koordinat bola yang ini, nah sekarang kita cek gradien aja yang paling gampang. Untuk gradien konsep awalnya sama yaitu dari turunan total fungsinya. Kalau fungsi t-nya di sini itu dia dalam bentuk r, theta sama pi, maka kalau diturunkan total nilainya do t per do r dr ditambah do t per do theta d theta ditambah do t per do pi dpi. Nah, dari definisi turunan total dt itu sama dengan gradien t didotkan dengan dl. Nah, maka supaya turunan totalnya dapat bentuk ini, maka gradien t-nya haruslah begini bentuknya. Karena kalau ini kita kalikan dengan dl, kita cek ya. R dengan R kita kalikan nih. Do T per do R dikalikan dr dapat yang ini, ya kan? Seper R do T per do theta dikalikan dengan R d theta, R-nya kan nanti coret. Nah, tinggal do T per do theta sama d theta, ya. Terus yang bagian pi dikalikan dengan yang ini. Nah, seper R sin theta itu bisa hilang sama yang R sin theta. Hilang. Jadi bersisa do T per do pi dpi, ya. Nah, dari sini berarti kita sudah tahu bentuk apa namanya turunan atau del, operator del dari koordinat bola itu nilainya seperti ini. R do per do R ditambah theta seper R do per do theta ditambah pi seper R sin theta do per do pi. Ya, gitu. Jadi ya udah, hilangkan aja bentuk T-nya, maka inilah operator del-nya. Oke. Dari situ nanti kita bisa tentukan nilai divergensinya bentuknya ini, ya. Terus yang Laplaciannya ini, yang curlnya, nah ini makin rumit lagi bentuknya, ya. Oke. Nah, sekarang contoh. Contohnya kita hitung kerja yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu benda sepanjang lintasan melingkar dari titik A dengan B, di mana medan vektor gayanya itu ini bentuknya ya. Nah, ini sebenarnya contohnya sama kayak yang sebelumnya. Cuman bedanya sekarang kita pakai metode yang lain, nggak pakai koordinat kartesian, tapi koordinat silinder. Karena dia cukup kita bikin ini sebagai alas silindernya, gitu. Ya, nggak perlu pakai koordinat bola, cukup pakai koordinat silinder. Ini tinggal dilihat sebagai alas silinder, ya seperempat alas silinder. Oke, nah maka kita cari f dot dl-nya dulu, karena kerja itu kan rumusnya f dot dl. F-nya sudah ada yang ini, dl yang kita pakai sekarang adalah bukan koordinat kartesian lagi, tapi yang dl untuk silinder, yaitu yang ini nilainya ya. dss ditambah sdpp ditambah dzz. Kalau ini kita dotkan, maka nanti hasilnya seperti ini. Nah, ya. Karena di sini nilai ds-nya sama dengan 0, begitu juga dz-nya sama dengan 0. Karena di sepanjang kurva lintasan A ke B ini, nilai S-nya kan selalu konstan. Jadi otomatis ds-nya 0 ya, nggak ada perubahan S-nya. Begitu juga dz-nya 0, karena lintasannya hanya pada bidang XY, nggak pada bidang Z. Jadi jelas dz-nya 0. Dengan S-nya, itu nilainya sama dengan 4. Ini kesini kan 4 ya, panjangnya nih. Jadi kalau kalian kalikan, karena ds-nya udah 0 ini hilang, dz-nya sudah 0 ini hilang, maka tinggal di sini s dp kan, karena s-nya 4, makanya di sini 4 dp pi. Tuh, ya.
Nah, tinggal kalian kalikan biasa aja ini ke sini. Nah, terusnya karena X-nya, jadi karena kita pakainya silinder, maka X-nya pun harus dirubah dalam bentuk silinder, yaitu S cos Pi, Y-nya adalah S sin Pi, dengan nilai X dot Pi. Jadi kalau ini didotkan dengan Pi, itu akan menjadi min sin Pi, dan Y, vektor Y didotkan dengan vektor Pi, nanti akan menjadi cos Pi. Kenapa kayak gitu? Ingat lagi, vektor S kita itu ini nih, vektor X. Vektor Y-nya itu yang ini. Kalau ini kita dotkan dengan Pi, ya, berarti kan cukup dikalikan dengan yang ini. Nah, makanya hanya bersisa min sin Pi kan? Gitu. Begitu juga vektor Y didotkan dengan vektor Pi, maka cukup ambil yang komponen Pi-nya dari Y, yaitu ada cos Pi. Nah, ya kan? Ini kan udah 0 nanti. Gitu ya. Oke, maka hasil perkaliannya nanti dapat seperti ini. Gitu, kita lihat. X-nya diganti ini, Y-nya diganti ini, X dot Pi pokoknya jadi min sin, nanti dapat seperti ini. Yang Y dot Pi diganti cos, nanti dapat seperti ini ya. Tinggal diintegralkan. Nah, integralnya memang agak ribet. Caranya kalian harus hitung satu-satu. Untuk yang ini kalian bisa pakai integral substitusi dengan permisalan U-nya sin Pi. Ya, nanti bisa dihitung nilainya berapa. Kalau yang cos kuadrat Pi itu harus dirubah bentuknya menjadi setengah plus setengah cos 2 Pi. Baru diintegralkan, nanti dapatnya integralnya ini gitu. Masukkan batasnya. Nah, ntar dapat ketemunya hasilnya kayak gini ya. Kalian coba sendiri ya untuk hitungan integral di sini. Oke? Dah. Nah, sekarang bagian kedua. Fungsi delta Dirac. Ide awal dari fungsi delta Dirac itu karena adanya paradoks di sini. Jadi ada suatu ambiguitas. Jadi kalau kita punya suatu vektor V bentuknya seper R kuadrat R topi. Ini ya bentuk vektornya seperti ini. Jadi R topi dibagi R kuadrat lah gampangnya. Nah, kalau ini kita hitung divergensinya, divergensi V, karena dia pakai bentuknya R, maka kita pakai bentuk bola aja, nggak apa-apa. Karena memang vektor medan vektor ini kalau digambarkan dia itu menyebar keluar dan itu merata, membentuk bola. Ya, ini hanya gambarnya aja 2 dimensi ini. Tapi ini maksudnya menyebar merata seperti bola yang mengembang ya, atau gelembung yang mengembang gitu. Nah, yang bagian R gradien divergensi V-nya itu bentuknya ini. Kalian tinggal turunkan R kuadrat coret. Nah, do per do R dari 1 kan nilainya 0 ya. Ternyata nilai divergensinya 0. Gitu. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan integral permukaannya, dengan jari-jari R nih, permukaan bola dengan jari-jari R, integral V dot dA, V-nya yang ini, nah dA-nya kita ambil yang pada arah R. Kenapa? Karena vektornya di sini hanya pada arah R nih, vektor V-nya ya. Jadi kita ambilnya cukup pada arah R aja gitu. Ini kita dotkan, kemudian kita integralkan, nanti dapatnya kayak gini nih, hasilnya 4pi. Nah, ini kan apa ya? Agak bertentangan karena kalau dari teorema divergensi, integral tertutup V dot dA sama dengan integral divergensi d tau. Ini udah kita hitung nilainya 4pi. Tapi divergensinya 0. Berarti kan ini kan sebelah kiri ini 0 nilainya, yang ini 4pi. Kan nggak mungkin 0 sama dengan 4pi. Gitu. Jadi ada yang aneh di sini. Nah, maka dari sinilah muncul konsep yang namanya fungsi delta Dirac. Ya. Jadi prinsipnya fungsi delta Dirac itu dia punya nilai di titik tertentu, tapi di titik yang lain tuh bernilai 0 gitu. Konsep itu bisa kita bayangkan kayak di mekanika, yaitu yang partikel titik. Kalau untuk partikel titik, untuk di posisi R-nya sama dengan 0, artinya di partikelnya, kita pasti bisa mengetahui kerapatannya berapa, meskipun kerapatannya juga mungkin tak hingga ya. Karena kan rho kan M per V. V-nya itu kan bisa dibilang 0, karena kan partikel. Jadi partikel titik, V-nya kan bisa dibilang nggak ada ya. Jadi rho-nya tak hingga, tapi M-nya bisa kita hitung gitu. Tapi kalau kita ambil R-nya itu tidak sama dengan 0, jadi bukan di pusat titiknya ini, di tempat yang lain, kan otomatis nggak ada kerapatan massa, dan massanya juga nggak ada, nilainya 0 kan. Gitu. Jadi
Prinsipnya fungsi delta Dirac tuh kayak gitu. Dia hanya ada nilai di satu titik tertentu, tapi di titik yang lain itu dia nol nilainya. Ya, gitu. Kayak ini nih. Jadi dia ada nilai 0, tapi ada juga nilai 4pi. Nanti kita kaitkan dengan fungsi delta Dirac-nya untuk dua hal yang ini. Gitu ya. Dua-duanya benar. Jadi nggak ada yang salah gitu. Cuman hanya kita gabungkan saja. Oke. Kita ke konsep awal dari fungsi delta Dirac dulu ya. Jadi fungsi delta Dirac yang satu dimensi dulu yang sederhana, lambangnya ini delta X yang didefinisikan sebagai bisa nilainya 0 itu kalau X-nya tidak sama dengan 0 nih. Selain 0, dia nilainya 0 nih gambar grafiknya ya. Dan dia nilainya tak berhingga ketika X-nya sama dengan 0 nih, yang ini. Sama kayak tadi ya, yang partikel titik. Dia masanya di mana-mana nilainya 0, tapi ketika bukan, kerapatannya. Kerapatannya 0, tapi ketika di partikel titiknya, maka nilai kerapatannya akan tak hingga. Karena rho kan M per V ya. Partikel titik kan volumenya kan nggak ada. Gitu, makanya tak berhingga. Gitu. Dan sifat dari fungsi delta Dirac, integral dari minus tak hingga sampai tak hingga itu nilainya sama dengan 1. Ini sifatnya. Ini sama ini nilainya ya atau definisinya. Nah, artinya jika terdapat suatu fungsi fx, kita kalikan dengan fungsi delta Dirac-nya nih. Karena fungsi delta Dirac cuma ada dua nilai, bisa 0 atau tak hingga. Dan dia bernilai 0 kalau dia x-nya bukan 0 ya. Nah, maka si perkalian fx dengan delta x ini, dia hanya akan ada nilai kalau si x-nya sama dengan 0 kan. Karena delta x-nya kan ada nilainya nih, tak hingga nih. Maka ini kita tinggal masukkan x-nya 0. Jadi nilainya f0 delta x. Gitu. Karena untuk x yang lain percuma, deltanya bernilai 0. 0 dikalikan berapapun dari fx kan jadi sama dengan 0 kan. Itu. Jadi dia hanya akan ada nilai kalau x-nya sama dengan 0 di sini. Makanya x-nya diganti 0. Nah, dari persamaan ini kalau kita integralkan nih, dapatnya yang ini. Kita integralkan dari minus tak hingga sampai tak hingga, f0 itu suatu angka konstanta bisa keluar dari integral. Dan integral dari minus tak hingga sampai tak hingga delta x dx tadi berapa? 1 kan? Nah, 1 dikalikan f0 sama dengan f0. Nah, ini hasil penting dari integral fungsi delta Dirac nih. Jadi simpelnya kita tinggal masukkan x yang berapa supaya deltanya ada nilainya ke fungsi fx-nya, yaitu sama dengan ini nih, f0. Ya, gitu. Nah, sekarang kalau misalkan fungsi delta Dirac-nya kita geser untuk yang x-nya sama dengan a, jadi yang tadinya delta x berubah jadi delta x min a ya. Delta x min a kan berarti x-nya sama dengan a kan, gitu. Dia akan bernilai 0 kalau x-nya bukan sama dengan a, jadi selain a. Dan dia bernilai tak hingga untuk x-nya sama dengan a. Jadi si lancipnya ini, pakunya ini bergeser ke kanan lah ya. Di a yang di sini ya. Selain a dia nilainya 0, tapi disama dengan a dia nilainya tak hingga. Dan sifatnya integral minus tak hingga sampai tak hingga dari delta x min a juga sama dengan 1. Sama aja. Nah, ini pun kalau kita kalikan dengan suatu fungsi sembarang fx, maka dia hanya ada nilai ketika x sama dengan a. Makanya disubstitusi x sama dengan a jadi fa di sini. Kita integralkan fx delta x min a maka akan sama dengan fa. Jadi dia mengikuti nilai deltanya. Karena delta x min a hanya ada nilai di x sama dengan a, maka hasil integralnya adalah tinggal fa. Ya, gitu. Oke. Untuk yang bentuk 3 dimensinya. Kalau kita perumum bentuk 3 dimensinya, fungsi delta Dirac dalam bentuk 3 dimensi, lambangnya kayak gini nih. Delta pangkat 3 artinya 3 dimensi. Dan pakainya R vektor. Karena R vektor ini bisa menyangkut X, Y, sama Z. Atau kita menulisnya bisa begini. Delta X kali delta Y kali delta Z. Ini hanya masalah penulisan aja ya, biar nggak bingung. Jadi kalau kalian ketemu bentuk ini, delta pangkat 3R artinya delta X, delta Y, delta Z. Ya. Dan kalau ini kita integralkan, ya prinsipnya sama. Itu memang sifat dari fungsi delta Dirac, yaitu sama dengan 1. Nah, dan secara umum, kalau kita kalikan dengan fungsi Fr dari delta pangkat 3R min A, karena delta itu hanya ada nilai ketika R sama dengan A, maka ini nilainya sama aja dengan F vektor A ya. Gitu. Nah, jadi dengan demikian dari hasil hitungan kita yang sebelumnya,
divergensi dari R topi per R kuadrat yang tadi ya, ini vektor P yang tadi, nilainya haruslah 4pi delta pangkat 3R. Jadi ditambahkan ada delta di sini. Artinya, ketika R-nya tidak sama dengan 0, selain di titik pusat muatannya, maka nilai divergensinya 0. Gitu. Nah, ketika di R-nya sama dengan 0, dia akan menjadi 1. Nah, nilainya jadinya 4pi. Ya, gitu. Jadi dia menyimpulkan dua hasil yang tadi. Ya. Makanya di sini agak berbeda untuk medan listrik nilai divergensinya. Gitu. Nanti hasilnya apa bisa kita bahas di yang pertemuan selanjutnya ya. Untuk yang gradien seper R ini dihitung biasa, nanti kalian bisa peroleh seperti ini, minus R vektor per R kuadrat. Dan Laplasian dari seper R itu nanti dapatnya ini juga, minus 4pi delta pangkat 3R. Artinya ketika R-nya 0, dia ada nilai minus 4pi, tapi R-nya selain 0, dia jadi 0, nilai Laplasiannya. Ya. Oke, kita ke contoh. Contohnya, hitunglah integral dari 2 sampai 3, X pangkat 3 delta X min 2, maka hasilnya, ya udah. Ingat, delta X min 2 dia hanya ada nilai ketika X-nya sama dengan 2 ya. Dan 2 kebetulan masuk di dalam batas integral ini, maka hasil integral ini ya tinggal 2-nya dimasukkan ke fungsi fx-nya yang X pangkat 3, yaitu 2 pangkat 3 jadi 8. Kalau misalkan X-nya ini di luar dari interval yang kita cari, maka jelas nanti hasil integralnya 0. Misalkan ini X-nya 2 nih. Tapi integral kita itu dari 3 sampai 10 misalkan. Itu nanti pasti 0. Karena si delta itu hanya ada nilai di X sama dengan 2 gitu. Ya. Oke, contoh yang kedua. Hitunglah integral dari ini. Nah, maka kita sederhanakan dulu dari divergensi R topi per R kuadrat yang enggak lain tadi ya. Hasilnya nih 4pi delta pangkat 3R. Nah, sekarang ada bentuk integral delta pangkat 3 nih. Prinsipnya sama, karena di sini R doang, berarti dia hanya ada nilai ketika R-nya sama dengan 0 ya. Nah, berarti tinggal masukkan R-nya 0. 0 ditambah 2, 2 dikali 4pi, maka jadi 8pi. Gitu. Oke, jelas ya. Nah, yang bagian terakhir, teori medan vektor. Untuk teori medan vektor atau dikenal juga dengan sebutan teorema Helmholtz. Jadi dalam suatu teori kelistrikan, kemagnetan, tentunya selalu terkait dalam hal medan listrik dengan medan magnet ya. Karena memang seputar listrik sama magnet udah pastinya. Dan seperti hukum fisika yang lain, di teori kelistrikan dan kemagnetan, biasanya persamaan juga dapat dituliskan dalam bentuk persamaan diferensial. Yaitu persamaan yang ini, ya, divergensi sama curl. Ini kan dia termasuk persamaan diferensial juga. Gitu. Nah, dari ketentuan divergensi sama curl ini, maka kita bisa perumum secara matematis dengan menerapkan suatu sembarang medan vektor F nih. Jadi misalkan kita punya vektor F sembarang apa aja, dan misalkan divergensi F-nya itu hasilnya D. Dan kalau kita hitung curl F-nya itu sama dengan C. Nah, maka divergensi C itu udah pasti harus sama dengan 0. Karena kan C-nya tadi adalah ini, curl dari F. Dan divergensi dari curl itu kan akan selalu 0 ya secara matematis ya. Nah, jadi teorema Helmholtz itu intinya menyatakan bahwa suatu sembarang medan vektor yang dalam kasus elektrodinamika, dia secara khas medan vektornya bersifat bernilai 0 pada jarak tak berhingga atau jarak yang sangat jauh dari sumber muatan, dan selalu dapat dinyatakan secara unik oleh nilai divergensi dan curlnya. Jadi artinya si F-nya nilainya unik dari definisi divergensinya ini dan curlnya ini, dan batasannya harus divergensi yang C-nya ini harus sama dengan 0. Gitu maksudnya ya. Jadi untuk sembarang vektor F apapun bentuknya itu nilainya pasti unik kalau kita udah tahu nilai divergensinya berapa, curlnya berapa, dengan batasannya ini. Divergensi dari hasil curlnya tuh harus sama dengan 0. Gitu ya. Oke, biar lebih jelasnya gini deh. Misalkan kita curl suatu medan vektor F bernilai 0 dimanapun. Jadi misalkan ada suatu
curl dari medan vektor yang bernilai 0, maka si medan vektor F-nya dapat dituliskan sebagai gradien dari suatu potensial skalar V. Jadi kalau misalkan curl dari F itu sama dengan 0 nih, maka konsekuensinya si F ini nih haruslah sama dengan minus gradien V. Kan udah kita hitung di tugas 2 ya, bahwa curl dari gradien V memang selalu sama dengan 0 kan? Nah, kenapa di sini minus? Karena memang anggaplah F ini adalah medan vektor gaya. Dan V ini kan dia sebutnya apa? Potensial ya, potensial skalar. Bisa kita anggap energi potensial lah gampangnya. Nah, jadi kalau di mekanika, pemberian gaya itu udah pasti akan menurunkan energi potensialnya. Karena dengan adanya pemberian gaya, maka ada energi potensial yang bisa berubah menjadi energi kinetik. Jadi dengan kata lain, sedikit-sedikit energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik. Gitu ya. Makanya ada tanda minus di sini. Oke. Sedangkan jika divergensi suatu medan vektor F bernilai 0, kalau divergensinya 0, maka medan vektor F dapat dituliskan sebagai curl dari potensial vektornya. Ya. Ini, kayak tadi, divergensi F sama dengan 0, maka si F inilah pasti curl dari suatu vektor gitu. Karena divergensi dari curl kan akan selalu sama dengan 0 ya. Tugas kedua kita nih udah dibuktikan kan. Nah, vektor A inilah disebutnya dengan potensial vektor. Jadi sama-sama potensial gitu. Bedanya nih dia bentuknya vektor, yang ini potensialnya skalar ya. Dah. Nah, untuk semua kasus, untuk sembarang kasus, kalau divergensi dan curl bernilai 0 nih, dua-duanya 0, maka si medan vektor F dapat ditulis sebagai penjumlahan dari gradien potensial skalarnya yang ini ditambahkan dengan curl dari potensial vektornya. Nah, maka F-nya ini. Kalau si F-nya itu memenuhi curl-nya juga 0, begitu juga divergensinya 0. Maka si F-nya harus ini. Gitu ya. Nah, jadi kurang lebih teorema Helmholtz menyatakan seperti itu. Jadi medan suatu vektor itu bisa didefinisikan secara unik jika diketahui nilai divergensinya maupun curl-nya. Yaitu hasilnya seperti ini ya, itu teorema Helmholtz. Oke, dah tinggal latihan soalnya. Nah, tapi untuk latihan soal saya nggak bahas di video kali ini. Saya akan tuliskan aja di lampiran soal aja ya. Di lampiran aja biar lebih nggak makan kuota juga. Oke, ya udah. Oke, jadi untuk pertemuan ini cukup sampai sini aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.